Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Thulathah talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita menyambung pelajaran kita masih di bab 61 ya. Tentang larangan banyak bersumpah atas nama Allah. Nah, kita sambung sekarang, kita sampai di dalil yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa an Salman radhiyallahu anhu. Dari Salman, semoga Allah meridhai beliau. Siapa beliau? La'allahu Abu Abdillah Salmanul Farisi. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Asluhu min Asbahan au Roma Hurmuz. Aslinya beliau itu dari kota Isfahan atau Roma Hurmuz kalau bahasa dulunya. Ya. Ini di Iran ini. Nah, aslama inda kudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Wa syahidal khandaqa wa ghairaha tufiya sanata sittin wa thalathina hijriyatan radhiyallahu anhu. Beliau langsung kemudian ikut perang Khandaq, dan yang mengusulkan penggalian parit adalah beliau ya. Dan setelah menyadari peperangan Nabi, beliau meninggal tahun 36 Hijriah, semoga Allah meridhai beliau ya. Beliau dari Persia ya, dari negeri Roma Hurmuz itu Iran ya. Nah, yang sekarang kata ulama Syafal Iran sudah berubah jadi negara Syiah ya. Nah, padahal dulu banyak ulama dari situ ya, dibantai oleh orang-orang Syiah waktu itu. Nah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang mereka la yukallimuhumullah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Hadza wa'idun syadidun fi haqqihim. Ini ancaman yang sangat mengerikan ya. Nah, li'annahu subhanahu yukallimu ahlal iman, karena Allah hanya akan mengajak bicara orang yang beriman. Ya, jadi ini ancaman yang sangat mengerikan. Wala yuzakkihim, ya, dan Allah tidak menyucikannya. La yuthni alaihim, Allah tidak memujinya sama sekali. Wala yutahhiruhum min dannasid dunubi, dan Allah tidak menyucikan dia dari kotoran-kotoran dosa. Walahum adzabun alim, dan baginya adab yang sangat pedih ya, muwajjaun, yang sangat pedih. Li'annahum lima adzuma dzanbuhum azumat uqubatuhum, karena semakin besar dosanya ya semakin besar pula apa? Adabnya. Nah, jadi diancam dengan Allah dengan tiga perkara pula: tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan dosanya, dan dapat adab yang sangat pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, usyaimitu zanin ya. Usyaimit, lihat tasghir ashmat, wa huwa alladhi fi sya'rihi syamtun, yaitu orang yang sudah ada di kepalanya uban, syamtun ay syaibun, ubannya, putih-putih rambutnya. Wa sughira tahqiran lahu, dan disebutkan dalam ya tasghir, isim yang dikecilkan ya kalau bahasa Indonesianya ya, dianggap kecil ya, karena ini memang penghinaan bagi orang ini. Usyaimitu zanin ya, orang yang sudah beruban ya. Zanin, tapi dia zanin ayartakibu fahisyata zina ma'akibari sinihi, dia melakukan dosa zina padahal dia sudah tua ya. Jadi orang yang sangat dimurkai Allah yang pertama ini adalah orang yang sudah rambutnya beruban tapi dia masih berzina, waliyadzubillah ya. Zina itu ya haram, mau sudah beruban mau belum beruban tuh haram. Tetapi kalau yang melakukannya sudah beruban itu dosane lebih tikel-tikel karena lebih kebangetan sakpole. Ibarat Jawane wis bau tanah kok masih berdosa besar gitu kan. Harusnya kan dia ingat akhirat ya. Kalau punya dosa ya tobat, harusnya kan begitu. Tapi nekat, dia masih berdosa, maka hukumannya sangatlah pedih sekali ya. Ini kalau bahasa gampangnya diremehkan ya, orang seperti ini usyaimitu zanin, bocah tua nakal. Sudah tua tapi kelakuannya masih kayak bocah, berbuat nakal, waliyadzubillah ya, mengerikan. Kemudian golongan kedua yang diadab sangat pedih oleh Allah, wa ailun mustakbirun ya, ail mustakbir, al ail al fakir
Ail itu artinya orang fakir, yatakabbaru ma'annahu fakir. Dia sombong dalam keadaan dia tuh miskin, wis miskin sombong, masya Allah. Dan yang dimaksud sombong di sini adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia sudah miskin tapi kelakuannya ini menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, kalau punya harta sombong mungkin rodok-rodok dalam tanda kutip. Ya, karena dia ada yang dia banggakan, nah wis miskin tapi sombong waliyadzubillah. Ya, ini luar biasa. Azabnya dua kali, di dunia kena miskin, di akhirat diazab dengan azab yang sangat pedih waliyadzubillah. Ya, jangan sampai ya orang memiliki mental seperti itu. Lalu yang ketiga, rajulun ja'alallaha bidha'atahu. Ya, seorang yang menjadikan Allah itu bidha'atahu ay ja'alal halifa billahi bidha'atan lahu. Dia jadikan sumpah atas nama Allah sebagai dagangannya. Ya, likathrati istimalihi fil bai'i wasyira. Karena banyak dia pakai sumpah itu atas nama Allah ketika jual beli. Ya, yang dia itu sifatnya la yashtari illa biyaminihi wa la yabiu illa biyamini. Dia tidak membeli kecuali pakai sumpah, tidak menjual kecuali pakai sumpah. Ya, jadi dodolane menjual sumpah, sidik-sidik sumpah dan sebagainya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi sanadin sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Makna global ya dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an thalathati asnafin minal usati. Nabi mengabarkan tentang 3 golongan orang pelaku maksiat. Yu'aqabuna asyaddal uqubah, yang mereka diadab dengan adab yang sangat pedih. Li syana'ati jaraimihim, karena jeleknya dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, man yartakibu fahisyata zina ma'akibari sinni. Orang yang berzina padahal sudah tua. Li'anna da'iyal maksiyati dha'ifun fi haqqi. Karena sesungguhnya hal yang mengajak membangkitkan maksiat dia itu seharusnya sudah lemah sekali. Fadala ala annal hamila lahu ala zina mahabbatul maksiyati wal fujur. Maka kalau ada orang wis tua kok sih nakal itu, berarti itu menunjukkan bahwa dia itu memang cinta kepada maksiat dan kefajiran dan kejelekan. Wa in kana zina qabihan min kulli ahadin, walaupun zina itu jelek untuk siapapun ya, maksudnya mau muda mau tua, zina itu jelas dosa besar, sangat besar dosanya ya, bisa sampai dihukum mati, dihukum rajam ya dan sebagainya. Fahuwa min hadza asyaddu qubhan. Kan tapi kalau dilakukan oleh yang sudah tua ini, ya ini lebih jelek lagi. Makanya pantas sekali untuk diadab Allah dengan adab yang sangat pedih besok di akhirat ya, orang ini bocah tua nakal seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, athani fakirun yatakabbaru 'alan nas. Orang miskin tapi sombong pada manusia. Wal kibru wa in kana qabihan min kulli hal min kulli ahadin. Kesombongan walaupun itu memang jelek juga bagi setiap manusia, lakinnal faqira laisa lahu minal mal. Tapi orang yang fakir itu kan enggak punya harta. Mayad'uhu ilal kibri fastakbaruhu ma'a adamid da'i ilaihi yadulu ala annal kibra tabi'atun lah. Akan tapi kalau dia ternyata fakir kok masih sombong ya, meremehkan manusia ya, padahal tidak ada perkara yang bisa mendorong untuk dia sombong seharusnya. Ini menunjukkan kalau memang sombong itu adalah wataknya, maka pantaslah dia untuk diadab dengan adab yang sangat pedih tadi. Golongan ketiga, man yaj'alal halifa billahi bidha'atan lahu. Orang yang menjadikan sumpah atas nama Allah sebagai dagangannya. Yukthiru minas istimalihi fil bai'i wasyira. Dia banyak pakai sumpah ketika jual beli. Ya, fayamtahinu ismallahi wa yaj'aluhu wasilatan liktisabil mal. Maka dia meremehkan nama Allah, dia jadikan sebagai perantara untuk nyari harta. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Syahidnya di situ. Ya. Keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi tahdzir min kathratil hanifi fil bai'i wasyira, ya, di akhir itu, bahwa di hadis ini ada peringatan ya tentang banyaknya ya jeleknya banyak bersumpah dalam jual beli ya. Nah, kemudian faedah yang kita bisa petik ada 4. Yang pertama, tahdzir min kathrati istimalil hanifi fil bai'i wasyira wal hathu ala
tauqiril yamini wa ihtirami asma'illahi subhanahu. Peringatan dari banyak memakai sumpah untuk jual beli dan anjuran untuk memuliakan sumpah dan memuliakan nama Allah Ta'ala. Ya, jelas sekali ya. Yang kedua, isbatul kalami lillahi wa annahu yukallimu man ata'ahu wa yukrimuhu bidzalika. Penetapan Allah itu berbicara. Ya, jadi kan tadi di awal Allah katakan, Nabi katakan la yukallimuhumullahu. Ya, tidak akan diajak bicara Allah ya. Nah, ini menunjukkan Allah itu berbicara dan Allah mengajak bicara orang yang mau taat kepadanya dan memuliakan orang yang taat kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, tahdzir min jarimati zina la siyama min kabirisin. Peringatan dari dosa zina. Terlebih lagi ketika sudah tua, ya. Nah, lalu yang terakhir at-tahdzir minal kibri, maaf ya. Peringatan dari sombong la siyama fi haqqil fakir. Terlebih lagi kalau dia itu ternyata orang yang tidak mampu, ya. Jangan sampai menjadi orang yang sudah tidak mampu tapi sombong, ya. Mampu saja nggak boleh sombong, apalagi tidak mampu. Taib. Kemudian hadis berikutnya, berarti dalil ketiga di bab ini, wa fi sahihi an Imran ibni Husain. Dalam sahih yaitu sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Qarni ai ahlu qarni humus sahabah, yaitu orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Wal qarnu kullu tabaqatin minan nasi, ya, muktarinina fi waqtin muktaranaini, ya, muktarinaini fi waqtin, ya, bisa dibaca muktarinain, ya, bisa muktarinin, ya. Ya, namanya qarn itu adalah setiap tingkatan tobakoh dari manusia. Jadi generasi dari manusia yang saling keduanya itu berdekatan dalam waktunya. Nah, ya, saling berdekatan, tobakot, ya, jenjang generasi. Ya, sebaik-baik generasi adalah sahabatku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian sebaik-baik generasi yang kedua adalah yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat. Wa humut tabi'un, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, mengikuti para tabi'in. Paham ya? Jadi ada 3 generasi yang terbaik yang disebutkan Nabi: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Qala Imran, berkata Imran bin Husain, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Aku tidak tahu apakah Nabi itu menyebut 2 kali atau 3 kali tsummal ladzina yalunahumnya itu. Nah, tapi memang yang sahih yang didapatkan dalam Sahih Muslim ini 2 kali. Ya, jadi yang generasi terbaik itu 3, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Paham ya? Itu yang disepakati juga oleh para ulama, ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustasyhadun." Kemudian setelah masa-masa terbaik itu akan ada, ya, kaum yang mereka yashhaduna wa la yustasyhadun. Mereka bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Ai syahadataz zur, mereka bersaksi dengan saksi palsu, ya. Wala yustasyadun ay la yutlabu minhum syahadah, padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Li fiskihim aw listihfafihim bi amriha wa adami taharrihim as-sidqa. Ya, karena memang kefasikan mereka dan meremehkannya mereka dengan urusan bersaksi ini, dan mereka tidak hati-hati dengan kebenaran. Ya, artinya mereka meremehkan kebenaran sehingga mereka bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi, ya, bersaksi dengan kejelekan, ya. Kalau orang sekarang kan suka, ya, nimbrung-nimbrung lalu bohong-bohong dan sebagainya, ya. Nah, ya, jadi Nabi sudah mengatakan itu setelah generasi terbaik itu akan ada manusia-manusia seperti itu. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan juga akan ada orang-orang setelah generasi terbaik itu orang-orang yakhunun ay yakhununa min mani tamanahum, mengkhianati orang yang memberi amanah mereka. Wala yu'tamanun, dan tidak bisa diamanahi, tidak bisa untuk diberi amanah.
aila ya'taminahumun nasu liduhuri khianatihim, ya, sampai tidak bisa dipercaya oleh manusia karena nampaknya ke pengkhianatan mereka, ya. Nah, wayanduruna wala yufun, dan akan muncul manusia-manusia yang mereka bernadar dan tidak mau memenuhi. Ai la yu'adduna ma wajaba alaihim bin nadri, ya, mereka tidak menunaikan nadar mereka. Wa yadharu fihi musiman, dan akan nampak pada generasi setelah generasi terbaik itu, ya, manusia-manusia gemuk. Apa maksudnya siman? Kathratul lahm. Ya, siman itu secara bahasa emang banyak dagingnya. Wa dzalika litana'umihim wa ghaflatihim anil akhirah. Ya, karena mereka memang digambarkan oleh Nabi gemuk, ya, karena memang apa? Mereka itu bernikmat-nikmat dengan dunia dan lalai dari akhirat, ya. Ini disampaikan oleh para ulama, ya, bukan secara mutlak gemuk di sini maksudnya, ya. Tapi memang apa? Itu diungkapkan sebagai apa? Disebutkan oleh para ulama apa? Sebagai aglabiyah, kebanyakan, bahwa orang yang gemuk itu kan identik dengan orang yang apa? Kaya, kemudian apa? Ya, suka foya-foya dan sebagainya, kan begitu. Nah, ya, tapi memang ada orang-orang yang ya mangani sithik we lemu gitu, ya. Atau bahkan mohon maaf, ya, ada orang miskin gemuk, ada itu. Ya, ada orang susah gemuk, itu juga ada. Ya, karena emang Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya menguji dia dengan, ya, obesitas kalau bahasa kita. Ya, tetapi memang ada orang yang nggak bisa berhenti makan dan sebagainya, makannya harus enak dan sebagainya. Yaitu tentunya, ya, kiasan seperti ini yang dipakai, ya. Baik, mafhum, ya. Kemudian makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhil ummati al-qurunu tsalatsa. Nabi mengabarkan bahwa generasi terbaik adalah 3 generasi pertama. Wahum as-sahabatu wat tabi'un. Mereka adalah para sahabat dan tabi'in, wa atba'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Li dhuhuril islami fihim wa qurbihim min nurin nubuwah. Karena nampaknya keislaman dan juga dekatnya mereka apa? Kepada cahaya kenabian, ya. Thumma ba'da hadhil qurun al-mufaddalati, kemudian setelah generasi terbaik ini, yahdutsus syarru, ya, fil ummati, terjadilah kejelekan di umat Islam ini. Takthurul bid'ah, mulai banyak pertebaran bid'ah. Wa tahawunu bisyahadah, meremehkan persaksian. Wal istighfafu bil amanati wan nudhur, dan meremehkan, ya, apa, amanah dan juga nazar. Wa tana'um fid dunya, dan lebih banyak bernikmat-nikmat, ya, urusan dunia. Wal ghaflatu anil akhirah, lalai dengan urusan akhirat. Wa dhuhuru hadhil a'mali dzamimati yadullu ala dha'fi islamihim, dan nampaknya semua kejelekan itu menunjukkan lemahnya keislaman mereka. Ya, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi dzammal ladzina yatasahaluna bisyahadati wa hiya naun minal yamin, ya. Jelas, ya, di hadis ini ada celaan dari Nabi terhadap orang yang meremehkan masalah apa? Persaksian, karena itu salah satu dari bentuk sumpah. Faedah yang kita bisa petik, yang pertama, fadlul quruni thalathati awil arba'ah, as-sahabatu wat tabi'in wa atba'im. Keutamaan 3 generasi utama, ya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 2, dzammu tasarru'i fi syahadah, tercelanya cepat-cepat kesusu dalam masalah persaksian. Ngomong nimbrung, cerita bohong dan sebagainya, itu jelek, ya. Jangan suka jadi orang yang seperti itu, ya. Tidak diminta untuk bersaksi tapi bersaksi, ya. 3, dzammu tahawuni bin nudhuri wa wujubul wafa'i biha, celaan meremehkan nazar dan wajib kalau sudah nazar, ya, dipenuhi. 4, dhammul khiyanati fil amanati wal hathu ala adaiha, celaan berkhianat, ya, berkhianat terhadap amanah dan anjuran untuk menunaikan amanah. 5, dhammu tana'umi war raghbati fid dunya wal i'radi anil akhirah, celaan berlezat-lezat, bernikmat-nikmat urusan dunia, ya, dan juga semangat hanya untuk urusan dunia saja, lalu dia berpaling dari akhirat. Tapi apakah nggak boleh kaya? Boleh kaya, tetapi gunakan untuk urusan akhirat, jangan lalai akhirat, ya. 6, alamun min a'lamin nubuwatihi, tanda dari
Bian haitsu akhbara bi syai'i qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbara, di mana Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, ya, lalu terjadinya itu persis seperti apa yang Nabi sampaikan. Nah, kemudian ya kita lanjutkan hadis terakhir di bab ini. Ya, pendek ini. Wa fihi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, dan di dalam sahih Muslim pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sama ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, yaitu para tabi'ut tabi'in, ya. Tsumma yaji'u qaumun tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu. Kemudian datang satu kaum yang persaksiannya salah seorang dari mereka itu mendahului sumpahnya, dan sumpahnya wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya. Lihat artinya apa? Ai yajma'u bainal yamini wa syahadati fataratan tasbiqu hadhihi wa taratan tasbiqu hadhihi. Terkadang sumpahnya, ya, dia itu mengumpulkan antara sumpah dan persaksian. Terkadang sumpah dulu baru bersaksi, kadang bersaksi dulu baru bersumpah. Jadi dia meremehkan sekali masalah sumpah tersebut. Ya, qala Ibrahim, berkata Ibrahim. Siapa Ibrahim di sini? Wa Abu Imran, Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, ya, Al-Kufi, minat tabi'in, termasuk ulama tabi'in terkenal ini beliau, ya. Wa min fuqahaihim mata sanata sitin wa tis'ina hijriyatan rahimahullah. Beliau meninggal tahun 96 Hijriah, ya. Beliau mengatakan apa? Kanu yadribunana, dulu mereka memukuli kami, ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigor, ya, atas persaksian dan sumpah padahal kami dulu masih kecil. Maksudnya apa? Ya, jadi beliau semenjak kecil dididik orang tuanya, kalau sumpah, kalau mengucapkan persaksian dan sebagainya dipukul sama bapaknya. Kenapa? Li'alla ya'tadu ilzama anfusihim bil uhud, agar tidak biasa menjanjikan satu janji, ya. Tidak biasa mendorong dirinya untuk menjanjikan satu janji, bersumpah, ya. Lima yalzamul halifu minal wafa, karena seorang yang bersumpah berjanji memberi begini-begini kan dia harus memenuhi. Wa kadza syahadatu li alla yashalu alaihim amruha, dan pula dilarang untuk apa? Bersaksi tanpa diminta, agar apa? Tidak meremehkan perkara itu. Jangan bermudah-mudahan masalah ini. Taib. Mana global dari hadis ini? Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhil ummah al-qurunu thalatha. Nabi mengabarkan bahwa umat terbaik di umat Islam ini adalah 3 generasi pertamanya. Tsumma ya'ti min ba'dihim qaumun yatasahaluna fi syahadati wal yamin. Kemudian datang kaum yang mereka meremehkan masalah persaksian dan sumpah, li dha'fi imanihim, karena iman mereka yang lemah. Fayakhiffu alaihim amru syahadati wal yamini tahammulan wa adaan. Maka mereka meremehkan perkara persaksian dan sumpah ini, ya, baik, ya, tahammulan wa adaan, ya, ketika memikul janji dan menunaikannya mereka tidak mau, mereka meremehkan hal tersebut. Likillati khaufihim minallahi wa adami mubalatihim bidzalika, karena sedikitnya takut mereka kepada Allah dan mereka tidak peduli dengan janji dan sumpah. Masya Allah, sangat saking meremehkannya, ya. Nah, kemudian, ya, wa yukhbiru Ibrahim An-Nakhai, dan dalam kisah ini Ibrahim An-Nakhai mengabarkan anit tabi'in, tentang generasi tabi'in, annahum, ya, yulaqinuna sigharahum ta'dhima syahadati wal ahdi, bahwa mereka itu mengajarkan kepada anak-anak kecil mereka cara untuk apa? Mengagungkan persaksian dan sumpah dan janji. Waliyan sya'u ala dzalika la yatasahalu fihima, ya, agar tumbuh pada diri anak-anak kecil tabi'ut tabi'in ini apa? Sikap tidak meremehkan apa? Tidak bermudah-mudahan dengan persaksian dan sumpah atau janji, ya. Paham ini? Tayyib, ya. Keterkaitan hadis dengan bab anna fihi tahdhira minat tasahuli bil yamini wasyahadah, bahwa di dalam kisah ini dan hadis ini, ya, ada peringatan dari bermudah-mudahan dalam masalah sumpah dan persaksian, jelas sekali.
Faedah yang kita bisa petik dari hadis ini yang pertama, annal qurunal mufaddalah thalathatun wa annahum khairu hadhil ummah. Bahwa generasi terbaik umat ini ya 3 generasi pertama, sahabat, tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian dzammu tasarru'i fi syahadati wal yamin. Tercelanya buru-buru kesusu dalam masalah apa? Persaksian dan sumpah. Ketiga, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu wujida ma akhbara bi. Tanda dari kenabian beliau karena ditemui apa yang beliau sampaikan benar-benar ditemui. Yang keempat, inayatus salafi bitarbiyatis sigari wa ta'dibihim. Ya, perhatian kaum salaf terhadap pendidikan anak kecil dan juga adab mereka. Nah, ya, jadi ini bab tentang sumpah. Ya, semoga dipahami dan dihafalkan dalilnya ya. Nah, insyaallah nanti akan ada tagihan setoran dan nanti akan ada setoran sebuku ini. Kitab Tauhid ini ya dicicil sekarang. Tapi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.